mengenal bilangan bulat. Ayo kita simak sama-sama. Ayo. Nah, di sini sudah Ustazah jelaskan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang mengenal bilangan bulat. Nah, mengenal bilangan bulat. Di sini Ustazah sudah membuat garis. Nah, anak-anak, Ustazah ingatkan kalau membuat garis atau membuat garis bilangan harus menggunakan penggaris. Jadi tidak boleh asal membuat garis, tetapi harus memakai penggaris. Di sini Ustazah sudah membuat garis. Kemudian Ustazah mau membuat garis bilangan. Ini kita ambil garis tengahnya. Di mana ya ini? Nah, di sini. Di sini sudah Ustazah kasih tanda titik. Ini adalah tempat angka 0. Di dalam garis bilangan, jika arah kita ke kanan, maka kita menuliskan bilangan positif. Ayo disimak. Ini ada angka 1, ada angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, dan 7. Kemudian jika kita ke arah kiri, maka di sini ada bilangan negatif, yaitu kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, kemudian ada negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7. Oke. Jadi di sini sudah ada arah yang ke kanan bilangan positif dan arah yang ke kiri adalah bilangan negatif. Ustazah kasih tanda terlebih dahulu. Ustazah kasih tanda. Nah, jika ke arah sini itu adalah bilangan positif. Bilangan positif. Jika arahnya ke kiri itu adalah bilangan negatif. Nah, ini adalah bilangan negatif. Sudah? Nah, coba kita sekarang mengenal lambang bilangan. Oke? Di sini Ustazah tuliskan lambang bilangan. Nah, Ustazah kasih contoh lambang bilangan ini ada berapa ya? Oh iya, misalkan Ustazah punya lambang bilangan 42, maka ditulis 42. Nah, satu kali lagi Ustazah punya contoh lagi. Negatif 461. Maka ditulis negatif 461. Sudah jelas ya anak-anak? Jadi seperti ini menulis lambang bilangannya. Nah, kita di dalam mengenal bilangan bulat juga akan mengenal istilah-istilah yang nanti akan keluar di soal cerita. Istilah-istilahnya yaitu, ayo kita simak sama-sama. Istilah. Nanti akan ada yang pertama. Jika kalian nanti menemui istilah seperti ini di atas dan di bawah, maka di atas itu adalah positif. Tapi kalau di bawah berarti dia negatif. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu di atas
dan di kedalaman. Nah, di atas permukaan laut itu positif, sedangkan di kedalaman dia negatif. Kemudian ada lagi, yaitu istilah maju dan mundur. Maju positif dan mundur negatif. Kemudian yang keempat yaitu ke depan dan ke belakang. Nah, ini ke depan adalah positif, sedangkan ke belakang adalah negatif. Kemudian ada apa lagi ya? Ada juga untung dan rugi. Nah, ada untung dan rugi. Ini untung adalah positif, sedangkan rugi adalah negatif. Nah, jadi istilah-istilah ini nanti yang biasanya keluar dalam soal cerita. Nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, ada paus, dia itu meloncat di atas permukaan laut dengan angka 42, misalkan seperti itu. Nah, berarti dia itu angkanya positif. Nah, biasanya kalau soal cerita itu tidak disebutkan dia negatif atau positifnya, tetapi menggunakan istilah-istilah yang ada di sini seperti itu. Nah, ayo kita lanjut lagi ke sini. Nah, ke sini. Nah, di sini Ustazah mau kita belajar tentang mengurutkan. Mengurutkan, oke? Kita mengurutkan bilangan. Nanti kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan juga bilangan yang terkecil. Di sini kalian harus ingat dulu. Di sini Ustazah ingatkan konsepnya seperti ini untuk bilangan negatif. Bilangan negatif seperti ini. Jika angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Nah, ini harus diingat konsep yang ini, bahwa jika bilangan negatif itu, jika angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Contohnya yaitu ada angka negatif 4 dengan negatif 2. Negatif 4 dengan negatif 2 itu angkanya lebih besar 4, tetapi dia nilainya semakin kecil yang negatif 4 itu. Jadi negatif 4 ini lebih kecil daripada negatif 2, seperti itu. Oke, langsung saja. Misalkan Ustazah punya soal atau punya bilangan negatif seperti ini. Ada angka negatif berapa ya? Ada angka negatif 7 misalkan. Ada negatif 7, kemudian ada negatif 2, ada negatif 3, kemudian ada negatif 8. Nah, ayo kita urutkan dari yang terkecil. Urutan dari yang terkecil, yaitu yang terkecil, jangan lupa urutan dari yang terkecil. Semakin besar angkanya atau bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Berarti dari yang terkecil yaitu mulai dari negatif 8, kemudian negatif 7, kemudian negatif 3, dan juga negatif 2. Nah,
Sedangkan kalau urutan dari yang terbesar, bagaimana anak-anak? Yuk kita lihat lagi. Yang terbesar berarti yaitu mulai dari negatif 2, negatif 3, kemudian negatif 7, dan negatif 8. Jadi yang paling besar itu adalah negatif 2, sedangkan paling kecil adalah negatif 8. Nah, yang terakhir kita harus mengenal tentang lawan bilangan. Bagaimana itu? Nah, seperti ini. Ada contohnya, misalkan yaitu berapa ya? Negatif 8 titik-titik negatif 2. Kemudian yaitu negatif 1 titik-titik negatif 7. Nah, gimana ini? Jika kita belajar tentang lawan bilangan, itu berarti kita nanti akan menemui tanda seperti ini. Ada tanda lebih besar, kemudian juga ada tanda lebih kecil. Seperti itu. Nah, kira-kira negatif 8 titik-titik negatif 2. Negatif 8 ini lebih besar atau lebih kecil dari negatif 2? Yuk kita ingat-ingat lagi. Kalau negatif itu semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Berarti negatif 8 lebih kecil daripada negatif 2. Gimana tandanya? Kalau lebih kecil berarti tandanya yang ini, lebih kecil. Seperti itu. Kemudian yang kedua, soal yang kedua yaitu negatif 1 titik-titik negatif 7. Negatif 1 lebih kecil apa lebih besar dari negatif 7? Nah, negatif 1 ini kan semakin kecil nilai angkanya, maka semakin besar nilainya. Kalau negatif, gimana berarti? Jawabannya negatif 1 lebih besar daripada negatif 7. Nah, anak-anak, jika kalian itu masih bingung atau takut kebalik, ini sebenarnya tanda lebih besar apa tanda lebih kecil ya, Us? Misalkan seperti itu. Nah, di sini Ustazah punya cara untuk kalian itu lebih mudah mengingatnya. Nah, tanda yang ini itu kan seperti ini. Nah, kemudian ditambahkan garis. Ini kan membentuk huruf B, berarti besar. Seperti itu. Nah, sedangkan ini kita buat sama seperti ini. Yaitu, nah seperti ini, kemudian kita tambah garis. Ini menjadi huruf K, berarti dia kecil. Nah, jadi ini adalah tanda lebih besar dan ini tanda lebih kecil. Seperti itu. Jadi ini penjelasan dari Ustazah terkait dengan mengenal bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan semangat selalu.